Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Syekhuna wa Mursyiduna, guru kita selaku pucuk pimpinan Harakah Zikir Surah Mutmainnah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para khalifah, guru-guru yang sempat hadir pada malam kini, dan yang teristimewa untuk kaum bapak dan kaum ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dan itu merupakan nikmat yang paling besar. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga selawat dan salam yang senantiasa kita baca di mana saja dan kapan saja kita berada menjadi asbab kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat, dan mudah-mudahan salawat itu menjadi asbab pula kita bisa berkumpul nanti bersama beliau dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga salam cinta, salam rindu kita disampaikan oleh Allah kepada rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita malam kini sesuai dengan yang ambo janjikan 2 minggu yang lalu, karena Jumat petang ambo tak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal, anak sedang sakit dirawat di rumah sakit, kemarin aku tak bisa hadir. Jadi kita akan melanjutkan kajian fikih solat. Kita ambil bab solat, nanti kita telusuri nanti secara syariatnya dan secara hakikatnya, sebagaimana 2 minggu yang lalu kita lah bahas tentang itu. 2 minggu yang lalu kita lah membahas tentang syarat wajib solat. Itu sudah kita bahas. Untuk malam kini kita melanjutkan kajian kita tentang syarat sah solat. Nanti kalau ibu-ibu bapak ada yang gak bertanya, silakan saja nanti. Mati dah. Hah? Tes 1 2. Ada mati ya? Halo, tes 1 2. Oke. Jadi kita melanjutkan kajian fikih, kajian syariat. Sebagaimana yang ambo sampaikan 2 minggu yang lalu, kaji kita kok harus seimbang
antara syariat dan hakikat. Jangan berhakikat saja tapi tidak bersyariat. Atau sebaliknya kita bersyariat saja tidak berhakikat, tidak lagama. Hampa kering ni. Makanya kita ulang-ulang balik apa yang disampaikan oleh Imam Malik dalam kitab Tanwirul Qulub. Beliau mengatakan, wa man tasarra'a bila hakikatin fahuwa tafassaqa wa man tahaqqaqa bila syari'atin fahuwa tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini tolong dihafal kita jamaah surau. Itu sangat penting pernyataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam pemimpin mazhab Maliki, beliau pengasasnya ya. Barang siapa kata beliau yang berhakikat saja tapi tidak bersyariat, maka bisa zindiknya. Tazandaqa. Tazandaqa ya tazandaku tazandukan. Bisa zindiknya. Zindik tu bisa jatuh ke syirik, bisa jatuh kepada kafir. Kalau berhakikat saja tidak bersyariat. Dan sebaliknya kata Imam Malik, waman tasarra'a bila hakikatin bahwa tafassaqa. Barang siapa yang bersyariat saja tidak berhakikatnya, bahwa tafassaqa, makanya bisa jatuh kepada fasik. Fasiknya dan munafiknya. Nah, itu dua tu zindik, kafir, fasik, munafik. Nah, kalau orang kau tidak berhakikat atau bersyariat saja. Nah, lalu kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, hakikat dan syariat, maka tahaqqaqa, itulah kebenaran yang sejujurnya, itulah kebenaran yang sejati. Nah, jadi kita bergabung kedua-dua itu mengaji Bapak Ibu sidang jamaah. Nanti Abu baca secara syariatnya. Nanti kita minta guru kita Buya nanti yang akan mengulas juga nanti, kemudian guru kita Syekh Muhammad Aswadi nanti secara hakikatnya kalau syariat nanti biarlah hamba yang membantu menjelaskannya. Kita lanjut materi kita, syarat-syarat sah solat. Nah, kalau 2 minggu yang lalu syarat wajib solat. Ada barang petang ibu-ibu itu karena Islam balik berakal tu secara syariatnya syarat wajib solat. Itulah kita bahas minggu petang, termasuk masalah mengkodol sembahyang petang kan, hanya itulah kita bahas. Nah, Islam ko secara hakikat ala dikupas lo di guru kita yang bersebari minggu petang. Baanan Islam ko anan balik tu, anan berakal tu secara hakikatnya lah dikupas tuntas. Syariatnya pun lah kita kupas pun. Nah, malam kini kita lanjut syarat sah solat tu. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka solat kita tidak sah. Ya, itu kaji syariat tu. Sah dan tidak sah. Nah, jelas ibu-ibu ya. Nah, kenapa perlu kita perhatikan? Yang pertama, taharatul a'da'i minal hadsi wan najasi. Suci anggota badan awakku dari hadas dan najis. Aku secara syariatnya ya, wajib suci anggota badan kita kok dari hadas dan najis. Baik hadas itu yang melekat pada tubuh awak kok, maupun nanti di pakaian awak. Kita kajilah cek-cek dulu. Kalau hadas itu secara syariatnya berarti kita tidak pakai wudhu. Ya, itu secara syariatnya. Itu berhadas awak namanya. Ya. Tak berwudhu awak. Tak dalam keadaan suci waktu berhadas namanya. Ya. Kalau tak berwudhu maka tak sah sembahyang. Itu syariatnya. Kalau kita minta guru kita menjelaskan hakikat hadas itu secara batinnya apa. Nah, itu yang perlu kita gabungkan kedua. Kalau hadas batinnya ada tu Pak. Nah, itu kita minta guru kita menjelaskan. Nah, lain berhadas tidak kita kok. Secara batin.
Ya kan? Kalau secara zahir berhadas ndak berwuduk awak. Itu berhadas namanya. Ya? Jadi suci anggota tubuh kita kok dari hadas. Artinya kita ndak pakai wuduk, maka ndak sah sembahyang. Maka syarat sah sembahyang tu, maka kita harus berwuduk. Mungkin bab wuduk tu beda kajinya dah. Itulah sudah sebenarnya sebelum kau tu kajinya bab wuduk sebenarnya. Tapi kalau masih ada yang perlu kita diskusikan nanti boleh juga didiskusikan. Lalu yang kedua, suci anggota kita kok dari najis. Najis kok baik yang di pakaian awak kok, di baju, di mukena. Mohon maaf, Sarawak dalam bagai ya. Mohon maaf kok, ibu bapak. Kalau ada najis di situ ndak sah dibawa sembahyang. Secara syariatnya ndak sah dibawa sembahyang tu. Ya. Bernajis. Mukena ibu-ibu hati-hati kalau kena najis. Termasuk kopiah. Kita nama apa-apa kok. Ini nan lekat di badan kita kok. Sorban, baju, kopiah. Ya kan? Maka ada orang mengatakan kopiah tu nan lebih afdal pakai kopiah haji. Ya udah. Bisa dicuci. Karena ada bubu yang ngecek dulu tidak salah. Kalau kopiah hitam kok payah cucinya nak. Maka kita nak pakai kopiah hitam ku hati-hati nak buat kopiah. Yang sampai alah lo cicak di dalam itu. Lo cicak moncik dalam. Hati-hati tu bawa sembahyang. Ya bu ya. Itu. Iko secara syariatnya. Ibu-ibu konon penting ambo garis bawahi ya. Baju-baju lalu awak tu jangan boyo sembahyang subuh. Eko baju lalu boyo sembahyang subuh. Jago lalu tak do ganti baju. Ma tahu. Wak lolok ceko. Namanya? Ini terada? Ayo dah. Hati-hati. Tombo sarankan. Jadi baju lalok nala kita pakai lalok malam tu bakarinya tak besoknya kalau kita lalok malam. Wayulah babiak baju kau. Dak alang masam baunya baju tu. Masam bau baju tu. Kalau lagi nak ibu-ibu kau banyak nak ada singletnya, ada anak mocek dia tu. Kacamata, ada kacamata dan singlet bagai anak di bawah tu ada dua. Banyak detik bengik ibu-ibu kan. Atu harus berhasil saudara tu. Tak mau dia bawa itu sembahyang tu. Masa ya baju masam jago lalu tu bawa sembahyang tu. Awak si mencium karingnya awak si wadak dia. Masam bawa je sembahyang tu. Ikon yang perlu kita bedakan antara najis ko nanti dengan kotoran. Baju ibu-ibu nan masam ceko yang kena karingan tu boleh tak dia bawa sembahyang? Kosak nah dia ni, babiak baju tengah jago subuh, bawa sembahyang. Boleh? Sah sembahyang? Kalau secara kaji syariat, boleh dan sah. Asal jangan ada najis di situ. Bab masam bau singlet awak, baju tu belum tentu najis. Ya kan? Cuman dibawa ke kaji tasawuf, ndak beradab awak ke Allah. Itu aja masalahnya. Pai barale bagi parfum harum-harum. Tiba sama yang. Itu doa ni dah. Itu doa ni dah. Itu asalnya tu. Pai barale parfum harum-harum, pai sama yang baju masam tu dibawa. Itu masalah kita. Adab kan kalau secara fikihnya sah. Dan catatan ndak ada najis di situ. Jadi ibu-ibu mohon jaga lalu pagi ke semua subuh. Tolong diperiksa Sarawak dalam masing-masing ya. Mata hanya mau cakap kateter namanya. Bocornya tu. Kok mana tes kok ama tahu wak di Sarawak tu. Ya, apa-apa benda tu belum. Kok ada orang yang kena penyakit salsilbol. Salsilbol itu tahu ibu-ibu. Kelep bocor. Bocor kelepnya.
Saban-saban ya. Menetes tari aja nya. Bocor klep. Bocor klep tuh bisa yang di muka, bocor klepnya bisa yang di belakang. Kalau yang di belakang kantik ke panjangnya tadi. Ada orang bocor klep di belakang? Aduh, itu penyakit. Hah? Itu tuh. Nah, hati-hati ya. Mau nang bocor klep tuh, itu kondisi daruratnya nanti. Inyo berwuduk pas masuk waktu saja. Ya, orang nang bocor klep tuh, nah, pas nyoka sembayang, bauduknya bilang pas ketika masuk waktu bauduk lah sembayang lah waktu itu. Pas lah sembayang inyo Allahu Akbar. Keluar berbunyi di belakang. Lah 2-0. Dia muka menetes di belakang berbunyi lo. Baca rohnya, lanjutkan sembahyang dalam posisi itu. Tidak batal sembahyang, lanjutkannya berpenyakit, tidak bisa. Ya, lah tidak bisa ditahan. Kalau untuk apa-apa dikobek Joko Jaya, baru cara ngobek Joko Jaya. Mau dikobek Joko Jaya itu. Aku menggembur mengkak aja kalau dikobek Joko Jaya. Untuk menahannya. Atau guna sabuk pengaman banyak zaman kini. Ke ibu-ibu kan banyak sabuk pengaman, kami apa-apa mungkin pempes anam. Pempes. Ya. Pempes. Nah, kok kaji fikihnya ya Bu ya. Hati-hati. Yang penting nanti dan pertama syarat sah sembahyang itu suci anggota badan awak dari hadas dan najis. Itu yang zahiriyah. Kalau suci yang batinnya apa pula atau kita minta guru kita manjarin biko. Jangan kita kok banyak lo yang berhadas ya tak? Berhadas kepanjang saja kita kok secara batinnya, secara hakikatnya banyak kita kok yang berhadas dan bernajis. Nah, jalan ibu ya. Kemudian kalau sedang sembahyang, Allahu Akbar. Mana ciri dah cicak dateh. Cek. Kena surban. Aduh. Najis tu ada 2 macam. Ada yu'fa anhu, ada yang la yu'fa anhu. Ada najis tu yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Kalau ciri cicak na masih basah tu mencret bola cicak tu itu tidak dimaafkan tu. Langsung batal dia sembahyang sangka itu. Batal langsung. Tak bisa dibersihin je tangan. Dibersihin tangan waktu itu. Tanganlah bau mulut. Ada cara. Apa pernah ibu mencium ciri cicak? Baunya harum. Tapi kalau ciri cicak itulah karyang, itu beda ceritanya tak. Ada ciri cicak nanda teloteng jatuhnya kan, berguling-guling saja kan. Itu dimaafkan. Najis juga ciri itu, tapi itu dimaafkan. Tapi kalau yang mencret cicak itu dan baru keluar yang masih hangit tu, itu tidak mau. Itu tidak dimaafkan tu. Sempat kena mukena awak, kena sarung atau kena kopiah awak biko, itulah bernajis. Berarti apa? Kalau kena najis, wak bau sembahyang tidak sah sembahyang awak. Batal langsung sembahyang sangka itu. Maka kita perlu berhati-hati di anggota tubuh kita kalau ada hadas dan najis. Ya. Dalilnya banyak. Ya. Surah Ali Imran, surah apa? Kita buka surah Al-Maidah. Apa kata Allah? Iza kuntum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa nusahu, dan sampai akhirnya. Apabila kamu hendak sembahyang, kata Allah, ya, faqsilu wujuhakum, maka basuh muka kamu, artinya bersuci awak. Kemudian dalam hadis Nabi banyak mengatakan, salah satu hadisnya Nabi mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sembahyang yang tanpa suci atau tidak berwudu. Jadi cukuplah ko ayatnya, ko hadisnya, secara fikihnya, secara syariatnya sebagai dalil kita bahwa sepakat ulama mengatakan untuk anggota tubuh awak wajib bersih dari hadas dan najis. Itu yang pertama.
secara hakikat nanti biko kaji ya Bu ya. Nah, kau kita buka secara syariat saja. Nah, lalu kemudian yang kedua, syarat sah solat itu dibuat di siko wa sitrul aurati bil libasin tahirin. Syarat yang kedua itu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, kalau nanti kita minta aja guru kita menjadikan aurat kau secara hakikat, enggak? Nah, aurat, menutup aurat dengan pakaian yang suci, ya, itu wajib hukumnya. Kalau tidak tertutup aurat, maka nanti tidak sah sembahyang awak. Apa syarat menutup aurat itu? Disiko dibuat Bapak Ibu, syartus sitrati antamna'a launal basarati. Syarat menutup aurat itu tidak nampak warna kulit awak. Nah, itu baru dikatakan menutup aurat. Tapi kalau pakai baju tipis-tipis, membayang-bayang nampak warna kulit awak, itu belum dikatakan menutup aurat. Maka kalau ibu-ibu sholat hanya pakai mukena saja, tak diiringi pakai baju di dalam, itu kan agak transparan, enggak? Ya, ada mukena kini kan banyak yang tipis-tipis ya. Nah, ya kan? Ya ada ibu mencoba sembahyang pakai mukena saja, tak pakai baju, tak pakai apa di dalam. Hah? Nah, membayang, kalau masih membayang itu masih nampak kulit. Kalau masih nampak kulit belum dikatakan sitrul aurat, belum dikatakan menutup aurat. Nah, itu tuh. Yalah ibu-ibu ya. Nah, itu menutup aurat. Kalau batasan aurat, nah kita kaji seketik ya, kebatasan aurat. Bagi kami yang laki-laki, aurat kami laki-laki kok antara pusek jelutui. Nah, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ambil sajalah, karena itu fikih-fikih Syafi'i yang kita baca. Kita tak baca fikih yang lain. Kalau dibaca lo fikih yang lain, kau tambah panjang waknya Pak. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ambali, mazhab Ja'fari, Daud Zahiri, banyak mazhab fikih itu banyak. Ya, tambah panjang wak ibadah kodenya. Ya cik mazhab gua saja kita lah kewalahan. Nah, kita ambil saja mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, aurat kami laki-laki kok antara pusek dan lutut. Artinya pusek termasuk aurat, kemudian lutut kau termasuk aurat. Kalau buka mazhab Maliki beda lagi. Kalau mazhab Maliki nanti makna antara pusat dan lutut itu pusat ya. Pusek ya Pak ya. Pusat itu beda lah enggak? Pusat itu masuk apa ya? Oh, pusatnya. Pusat ya. Pusar ya. Pak tekan di pusat di Jakarta aja kan. Pusat Jakarta juga. Nah, pusek. Kalau mazhab Maliki, pusek kok jelutut tidak termasuk aurat. Dan termasuk aurat, ya itu aja yang songgok itu aja. Mohon maaf. Kok kalau kaji fikih batalanjang kaji ibu. Jangan putih urek malu dulu. Bah kalau tidak dijalin kok tidak mengerti kita macam. Tidak usah malu-malu ibu-ibu. Ya. Putih urek malu sementara dulu kalau baca fikih kok. Ya. Jadi kalau mazhab Maliki pakai sarwa kotok boleh semayang dah Pak. Sarwa orang main badminton tu ya. Sarwa ada betul kau, betul pau kau jualnya. Bapa, dan wajib titik dan cucogok tu saja. Dosa keranjang tu kan namu. Tak ada wajib titik. Ya, tu Maliki tu. Jadi pakai sarwa orang main badminton tu, nan pendek tu, boleh semayang dia tu. Ya, boleh secara fikihnya sah. Karena apa? Itu saja wajib tutup. Karena pusek. Kalau kita Syafi'i, pusek wajib tutup, lutut wajib ditutup. Nah, ya. Makanya nanti ada kalau kita acok di dangau, mungkin enggak pai ke dangau tu, kadang-kadang baju lakumuh sebagian ada pakai cek Sarawak saja atau kain sarung saja ya. Nah, cek kain sarung kan? Kain sarung, dikobeklah si kain sarung tu. Lihat teko kosong kepala pian ada. Sahkah sembahyang kita? Bapak lo? Sah. Tidak masalah. Cuman kan adab lo kena itu aja. Diadab kok kena. Kurang sopan. Nah, ya kan? Kau tak buka dan dia teh kau, dan bawahku itu aja. Itu untuk kami yang laki-laki ya. Antara pusat dan lutut. Kalau untuk ibu-ibu,
auratnya seluruh tubuh kecuali ma zahara minha, apa yang biasa tampak daripada si. Ada biasa tampak daripada si itu apa? Muka dan telapak tangan. Maka telapak tangan zahiran, batinan, zahir dan batin iko boleh tampak dalam salat. Dan muka pun boleh tampak, Pak. Selebih dari itu tutup sadanya. Kalau telapak kaki, Pak, termasuk aurat. Tak boleh nampak dah. Itu kalau mau kena kita nan agak pendek, disarankan untuk membeli kaos kaki sapasang ya. Beli 2 kaos kaki jangan cek. Kalau cek babayo. Ya. Beli 2, ya. Kaos kakinya beli 2, jangan cek beli. Yo. Itu bagi mau kena kita nan agak pendek. Jangan sampai kau nampak ya. Tu. Jadi muka ko jumhur ulama Bapak Ibu sidang jamaah Bapak dapat ikut tidak termasuk aurat ya, dan telapak tangan ko. Ada pertanyaan petang ko modal ko Bapak Ibu, kalau orang yang pakai cadar tu bah, ada Ibu cari orang pakai cadar. Ya kan? Tutup sadar ni nampak mata saya nampak leh. Pakai cadar. Jilbab dalam kayak kemari kan. Ada tu gamisnya menyapu-nyapu tanah tu. Sado ciri ayam sapu sadodanya. Pakai cadar. Ya, tu niqab namanya. Ya. Bah hukum cadar tu. Ya. Hukum cadar ko di kalangan ulama ada yang mengatakan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan makruh. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Itu hukum cadar tu. Mencari situasi dan kondisi. Ya. Kalau pakai cadar ke awak, di komunitas awak nan dak do bacadar padusinya, bisa menimbulkan fitnah. Bisa kena bahan CME. Ya. Bisa makruh pakai cadar. Ya, bisa makruh. Bila disunahkan bana pakai cadar padusi kok, kalau memang padusi itu rancak bana, rancaknya Pak. Tak cari dia kita apa-apa ko yo gilo gitu aja. Ulang cari nama patah liang cari dari yo gilo kalau rancak bana nyo ya tu yo harus tutup lah. Rancak bana. Beko painya keluar rumah sebentar ke pajak, ndak ada lebih keluar satu hang sana goi jadi patah liang cari. Ya, tu yo harus pakai cadar. Serancaknya tu sunnah hukum pakai cadar. Tandanya orang lainnya. Ya kan? Kalau model kita kok bentuk pulang-pulang pokok kagum wajah biasa ni. Ada nama pulang pokok biasa lah. Pakai cadar kan. Itu masalah cadar ke Bapak Ibu, perdebatan ulama banyak di situ. Ada yang mengatakan kok tradisi di Arab, bab di Arab Saudi itu ada gurun Sahara, pasir, badai segala macam minggu bisa tambah itu. Ibu, kalau ada orang pakai cadar, kita tak boleh mencacit. Ya. Kau ninja dari mana ku? Pakai cempolnya ninja. Ninja, samurai, segala macam. Tak boleh lewat begini. Ibu-ibu kalau ingin pakai cadar silakan. Tak pakai cadar tak masalah. Ya. Jadi ada orang ko nan wajahnya pas-pasan saja, ya tak? Kadang-kadang ko pakai cadar keluar. Kuranglah tahu mukanya selama muka. Yang akan timbul cimih nado. Rupanya nya pakai cadar tu tidak dari hati nuraninya, tapi dia kena tren gini. Dia orang pakai cadarnya pakai cadar loh. Ikut-ikutan saja baca cadar kan. Ya. Inti dan mau pesan gini kok kita tidak boleh mencaci orang pakai cadar. Ibu kalau mau pakai cadar silakan, kalau tidak ada masalah. Ibu ya. Tapi pendapat jumhurul ulama, muka perempuan dan 2 telapak tangannya tidak termasuk aurat dan ikut dalam sembahyang boleh tampak. Logikanya kata para ulama, dalam sembahyang saja boleh muka kon tampak je tangan. Apa lagi di luar sembahyang? Ya kan? Tak ada masalah sebenarnya. Ya. Jadi antara pergelangan kamari lah Bu ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya sembahyang tu tak mestilah pakai mukena Bu. Ya. Cukup ibu pakai jilbab dalam, sudah tu biko pakai apa siko kon besok
Pakai manset ya. Pakai si manset lah selesai. Pakai rok dalam, pakai kaos kaki lah sembahyang lah gitu. Enggak ada panik dah. Mau kena dak badai dah sebab dak mau kena dak tu. Dak tu cerita dak sembahyang, mau kena dak tu. Jadi dak pakai mau kena dak masalah. Ya. Asal tertutup aurat kau sadonyo. Ya Bu. Itu yang masalah aurat ya. Menutup aurat. Jadi tak tampak warna kulit itu baru dikatakan satir, sitrul aurat, baru menutup aurat ya. Kini kok ada juga warna kulitnya lah tertutup sadonyo lah tak nampak warna kulit tapi bangkak-bangkak nampak. Masalahnya tu ya, menempel sadu ketat mana tu kau tiba di sini bangkaknya ya parik bangkak lo nyak bangkak-bangkak ke bangkak sadu. Warna kulitnya tak nampak tapi bangkak nampak. Liku-liku ya Bu ya, liku-liku nampak. Apalagi ibu-ibu yang suka olahraga apa namanya Bu? Jogging ya? Apa nak fitness. Orang fitness tu kan tu banyak nama bangkak. Aurat nak tertutup tu ya. Warna kulitnya tak nampak, tapi lekuk-lekuknya nampak. Liku-likunya bagi Cik Buya tadi. Itu kalau dibawa sembahyang, sah tak? Sah. Secara fikih, sah. Cuman adab lo kan. Masa dia pakai sarawak training nama bangkak tu sembahyang. Model bodyguard-nya sembahyang, tak? Ngeri lo mencalinya. Secara fikih sah. Tapi secara ilmu tasawuf, adab kan. Itu saja. Ya ibu-ibu ya, maka sarancaknya pakailah baju tu baju yang longgar. Ya, itu menutup aurat. Yang kepada tadi? Yang kedua ya. Yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga syarat sah solat itu wal wuqufu ala maqamin tahirin. Kita berada atau tagak duduk di tempat yang suci. Posisi tagak tu saja, tempat tagak biko pas untuk rukuk, sujud, harus suci. Ya, kalau tak masuk di syarat dan pertama tadi lah masuk juga sebenarnya tu. Suci anggota tadi kan. Kalau tak masuk lah tempat awak. Tak masuklah sajadah kita harus suci kedua-duanya sajadah awak tu. Ya. Okey, Bapak Ibu, sidang jamaah 5 minit lagi. Kita akan untuk bentang lapik saja ya secara ilmu fikihnya. Yang ketiga, berdiri kita di tempat yang suci. Artinya tempat awak sembahyang tu suci ya. Sajadah awak tu harus suci. Tempat awak sujud itu. Kemudian yang kepada yang keempat lah ya. Ini ada 5. Ini tak panjang-panjang 5 aja. Kita kaji bersambung, besok kita masuk ke rukun-rukun solat nih. Besok itu yang membatalkan solat nih. Kemudian sunnah-sunnah solat nih. Itu banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan secara syariatnya. Kemudian yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui masuk waktu. Ko syarat nan keempat. Ya. Kalau ada awak solat di luar waktu, maka solat kita tidak sah. Dihukumkan tidak sah. Cara kita mengetahui waktu masuk, banyak caranya. Dan pertama, bisa jadi informasi dari orang. Awak bertanya ke orang, lah masuk waktu balon. Bayang awak leh. Atau bisa awak calik surang, keluar calik matahari lah sampai 5 matahari. Atau kini kan zaman lah canggih ya Pak, tak perlu sore lah. Ada jam, kau HP lah surang cik surang apa punya lah di HP tu lah ada. Kau azan di masjid, azan dia pun kadang di alarm, banyak. Rasanya iko jarang mana kita kau tidak tahu. Kecuali ya mungkin awak tinggal di kaki Gunung Sago atau di puncak Gunung Merapi tidak terdengar azan segala macam, awan mendung segala macam, itu lain masalahnya kan. Kalau di siko rasanya kita lagi tempat narami mudah untuk mengetahui masuknya waktu itu. Kalau tanda-tanda alam banyak. Di siko dibuat di siko wa minal amarati siyahu diyaki. Dan sebagian tanda-tanda masuk waktu itu adalah berkokoknya ayam jantan. Dibuat di siko ya. Ayam jantannya itu tanda-tanda alam. Kau biasanya berkokok ayam waktu apa? Waktu subuh bisa dia. Enak, yang masuk kan waktu subuh ya.
Tapi kini kok ayam-ayam kini kok lah beda. Jam 10 malam ni lah kuku aja kan. Enggak jam 4 jam subuh jam kuku jam 8 baru jam 8 hari siap-siap lah kukunya. Tak ada kuku dah jalan ya. Kalau kecek orang dulu itu kalau ayam berkuku sanjo jam-jam 9 malam, alun jam 5 subuh jam 4 itu tanda ada orang rantau takana di kampung. Ya, itu apanya mitosnya lah. Ada di kampung tempat ayam berkuku tu mungkin ada orang rantau takana di kampung. Nya takana di kampung halaman ini mai buat kita bala. Itu orang karayo piti ke pulang ndak ada berkuku ayam besoknya gitu deh. Tanda ibu hati dapat pulang kampung. Kaya tindak wallahu alam bisawab. Ya, tu masuknya waktu. Nah, kemudian ikut terkait dengan waktu Bapak Ibu, amu singgung seketik masalah ibu-ibu yang sholat di hari Jumat. Kau banyak ada pertanyaan. Ibu-ibu di hari Jumat, bilalah masuk waktu, semayanglah zuhur. Tak perlu nunggu bapak pulang dari masjid. Dulu kamu masih ada yang bertanya untuk kamu, Ustaz, ada dan pengecehan kami ibu-ibu kok kalau dia pulang apa-apa dari sembahyang Jumat, tak sah kami sembahyang zuhur. Apa itu apa-apa tu deh? Tak ada hubungan aja apa-apa pergi ke masjid Jumat tu. Kok nyampang apa-apa tu pulang masjid kau duduk yang dipajak enggak 2 jam. Bila ibu kau sembahyang ngopi merokok dipajak di kedai ke mana ibu? Tidak masuk dah. Di mana pek kaji fikih dia tu? Ya kan? Waktu patokan ibu-ibu waktu. Kalau lah masuk waktu zuhur di hari Jumat tu lah sembahyang ibu. Lah azan kedua khatib apa muazzin di masjid itu lah sembahyang zuhur lah di rumah. Kau berjamaah boleh, kau surang boleh. Tak perlu nunggu apa-apa pulang. Atau bertunggulah orang saya baca khutbah. Ya kan? Tak ada hubungan ibu-ibu sembahyang itu. Jelas ya? Kemudian ibu-ibu di hari Jumat tu boleh tak serta pergi sembahyang Jumat? Boleh ikut sembahyang Jumat dengar khutbah sembahyang Jumat di situ dapat pahala, pulang ke rumah tetap wajib sembahyang zuhur. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan cukup jauh sembahyang Jumat saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang namu ketahui tetap wajib sembahyang zuhur. Yang sembahyang Jumat tadi tepat dapat pahala tu. Kenapa? Solat Jumat tu tak wajib bagi ibu-ibu dan wajib bagi imi apa-apa. Ya, maka kerana tu ndak wajib baginya nyo karajon ndak wajib, maka jatuh ke sunat. Maka pulangnya dari masjid itu tetap punya wajib sembahyang zuhur. Karena sembahyang Jumat nyo karajon masjid ndak bisa menggantikan sembahyang zuhur yang telah diwajibkan ke atas dirinya. Kalau kami apa-apa lain, memang kami kok diwajibkan sembahyang Jumat, maka ndak perlu kami sembahyang zuhur pulang ke lain. Ya jelas ibu ya. Jadi ibu kalau masuk tu Jumat langsung sembahyang ya. Syarat khutbah banyak apa-apa nak marati. Jadi apabila tak cukup syarat khutbah kan tak sembahyang. Ya. Tak sah syarat sembahyang itu. Jadi apa-apa banyak kan nanti mana-mana ada tuan-tu je. Nak selawat atau ke Bandung, nyontok je dah ada. Bayang nak pergi dia. Ya. Beritahu orang tu rukun khutbah tu. Rukun khutbah tu kalau kita singkatkan poswadun ya, fasad wa dal ya. Yang pertama memuji Allah ya. Puji kepada Allah. Bisa kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin wassalah atau innal hamdalillah, banyak ya kan? Pokok yang pertama memuji kepada Allah. Dengarlah khatib baca khutbah, kalau nya tinggal rukunnya tu berarti khutbahnya batal tu. Pertama memuji Allah. Yang kedua berselawat kepada Nabi. Selawat tu kan boleh yang panjang bacanya, boleh yang pendek, ya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Kemudian yang ketiga adalah berwasiat takwa kepada jamaah tu. Itu yang ngocok kita dengar, usikum wa nafsi bi taqwallah. Aku wasiatkan akan kamu dan aku diriku hanya bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang keempat rukun khutbah itu adalah membaca ayat. Ya. Membaca ayat, harus dibaca ayat nanti ya, membaca ayat. Kemudian
Dan kalimu adalah berdoa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Ada 5 tu rukun khutbah tu. Jadi kalau tertinggal salah satu rukun khutbah tu bisa batal khutbah, bisa batal Jumat. Ya ya. Harus mengerti kita apa-apa tu rukun ma tahu biko khotib tertinggal atau selesai. Kalau nyampang tertinggal dia khotib rukun khutbah tu, kalau dia tahu nyo sedang baca khutbah tu takut maheboh lo biko. Maka di ulama dan agak halus caranya setelah sembahyang Jumat niko awak sembahyang zuhur surang. Bagi yang tahu sembahyang zuhur surang aja. Awak ganti sembahyang Jumat tu jo sembahyang zuhur. Untuk menukuk atau untuk menutupi kekurangan sembahyang Jumat tadi. Betul caranya. Yang tutup rukun khutbah ya. Itu nenek. Tak tahu jamaah kudu na. Kemudian kono sama nang kono semua. Aku rusuhnya ya. Ya, dasar sembahyang luang ha. Ya. 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 Kalau ada unsur kesengajaan khotib tu meninggal, sengajonya tahu kok, tapi sengajonya meninggal, maka memang inyo yang menanggung dosanya. Tapi kalau nyo tertinggal kalau hilap, lupa, maka itu nanti bisa dimaafkan dalam agama. Kalau lupanya, kebanyakan kan banyak lupa dah ya. Banyak lupa kebanyakan. Kadang kau barulah di atas tu kadang konsentrasi lah hilang. Kadang banyak yang kali pikiran, yang kali sampainya dan segala macam tapi tinggal rukun kadang kau. Ya. Maka kalau memang pasti yakin tinggal rukun dia awak ni ada zuhur. Secara jalan keluarnya lah. Ya, kalau dibuat Jumat sekali ni tak mungkin lah. Oranglah bubar sadanya. Ya, Jumat sekali lagi ya. Ya. Oke, itu untuk rukun khutbah ya. Kemudian barangkali itu dulu Bapak Ibu lah setengah jam kita pembuka kaji dulu namanya. Ya. Orang Muslim tapi orang lah sudah ada khutbah. Ya. Solatnya di satu. Bisa solat. Berartinya tak serta mendengar khutbah tiba ya? Tidak. Artinya dari rumah talambek lah istilahnya lah. Talambek tiba langsung ke rumah ya, langsung apa? Langsung masuk masjid. Sah khutbahnya apa sah Jumatnya? Cuman pahala khutbah tu tak dapatnya. Ya. Sah tetap sah khutbah apa Jumatnya, Pak. Cuman pahalanya pun tak dapat dia. Ya, pahala macam khutbah ya. Kalau sengaja tak boleh dah. Bab mendengar khutbah tu termasuk wajib dia tu. Ya. Tu. Mungkin Niko, ibu-ibu ada yang tanya silakan. Apa dia ya? Ya. Tanya dia. Ya. Apa hukumnya kalau waktu sedang sholat tu karena yang diadab waktu itu atau bahas awak kan adab. Jadi dalam sembahyang kalau adab yang dilanggar dan secara fikih syariat sembahyang kan sah. Kalau melanggar adab dalam sembahyang berarti nanti itu minimal hukumnya makruh. Adab yang terlanggar dewa itu hukumnya makruh. Sifatnya makruh. Di bawah makruh itu ada namanya khilaful aula, menyalahi yang lebih afdol. Kalau melanggar adab, ini tetap sah, tapi adab ada terlanggar dewa. Contoh tadi kan sembahyang pakai kain sarung saja. Tak ada tutup, tak ada pakai baju, tak ada pakai kopiah, pakai kain sarung aja sembahyangnya. Lata tutup pusek, lata tutup butik. Sah sembahyang sah. Adab buat kurang. Karena yang di situ minimal tu makruh. Sembahyang dan hanya pakai kain sarung saja. Tak pakai baju, pergi tak pakai sorban, pergi tak pakai tutup kepala. Ini bu ya. Makruh terhadap solat yang awak kerjakan tu. Perbuatan awak tu makruh hukumnya. Dan sembahyang tetap sah. Paham ibu nama tu? Sembahyang tetap sah. Ya, hukumnya makruh. Kok ibarat tiba di pahala biko lah kurang pahalanya. Lah tekor awak dah. Minus. Lah tapi lah tidak berusaha mak kurang nilai saja. Nilainya berkurang. Itu seharusnya awak kalau tak melanggar adab konten awak dia nilai dapat 100, dia melanggar adab tinggal 75 nilai. Ya, ini tetap sahaja. Mungkin itu. Ya. Ya. Ya.
tentang orang bercadar dia, Ya. orang bercadar tu mazhabnya ya, ini Nabi. Macam-macam, Pak. Mazhabnya ada yang Hambali ada, Hanafi ada juga, ya. Bahkan orang yang bermazhab Syafi'i pun ada juga yang pakai cadar tu. Ya. Ya. Yang jelas masalah cadar tu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bahkan tadi ada yang mengatakan makruh. Kalau mau timbul fitnah segala macam makruh kan? Nah, maka masalah itu terpulang kepada individu kita masing-masing. Dalilnya di para ulama ada sadonya. Ya. Nah. Dua ragu. Ya. Tapi awak banyak ya. Ya, ya tidak masalah. Ada dalilnya. Dalil orang bercadar itu ada dalilnya. Ya, ada hadis tentang masalah itu. Nah, jelas kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menghina, itu saja. Nah, itu yang mau pesankan mana ya? Nah. Ya. Oh, kau kata ya. Ya. Ada orang bagian orang mengecek solat pun tak boleh sembahyang. Apa salahnya? Itu kalau menurut Ambo itu kekakuan dalam memahami bahasa. Ya kan? Bab sembahyang kok keceknya identik dengan Sang Hyang. Sang Hyang kok agama Buddha, agama Hindu. Kalau apa-apa kita dulu atau dulu kan sembahyang itu aja Islam dipakai. Dan sembahyang yang dimaksud itulah solat yang dimaksud dalam Quran itu sebenarnya. Itu kan masalahnya bahasa saja. Ya kan? Tidak salah ada. Tidak ada masalah situ, Pak. Masalah. Sudah sembahyang alun. Alun ya. Sudah salat alun. Alun. Kan tidak masalah. Salat sembahyang. Tapi orang kan paham. Dan dimaksud sembahyang itu ya salat dia yang dimaksud sebenarnya. Nah, tidak ada masalah. Hah? Ya, itu tuh. Itu kekakuan, menurutmu kekakuan dalam memahami masalah bahasa. Ya kan? Oh, tengkile selop. Oh, enggak bisa tengkile selop. Nah, ini berdebat jadi kan. Kamu dan jadi awak harus fleksibel dalam hal itu tuh. Itu tidak ada pengaruh masalah itu. Itu masalah namu saja. Oke dah, yang terakhir. Aku salat jenazah kau ya. Ya. Ada orang ngecek nak bawa nak di. Nak ambil wudhu. Sembayang jenazah tu sama je sembayang biasa. Wajib bersuci dari hadas. Syarat sahnya sama je syarat sembayang biasa. Ya. Wudhu awak dulu. Ya kan? Itu tu tetap dah wajib, ya. Dan tak boleh sembahyang tu ada rukuk, sujud, hati tak boleh ada. Ada waktu corona dulu orang sembahyang, orang nak mati di corona pupus rukuk bagai jenazah kan. Allahu akbar. Rukuk. Di sembahyang jaga tak ada rukuk ya, tak ada sujud. Jadi tetap wajib bersuci sebagaimana kita sembahyang biasa. Itu untuk melaksanakan salat jenazah. Baik Bapak Ibu, barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya. Masalah ucapnya kan. Pasal salat. Okey, kau nak. Ya. Dia sih ucap je situ. Buka lah. Ya itu nak lupa mau nyampai tadi. Ya, bisa. Bisa. Baju. Betul. Betul benar. Betul. Itu yang lupa mau nyampai tadi itu. Betul. Ya, kalau kau kan bisa refleks macam Pak Miko. Berarti kan tak menempel kopiah boleh tu puluh. Kalau manglanya ternyata nampak dia boleh tu. Betul. Tapi kalau baju balah kau buka baju ya dah sembahyang. Itu betul sembahyang awak dia. Ya. Cara memutuskan solat ya. Kan tegak. Ya. Apakah harus duduk salam atau langsung pergi baca? Memutuskan tegak, memutuskan salam. Maksudnya mufarakah namanya ya. Apa batal itu atau buangin kan? Ya. Pasal tegak. Apakah harus duduk dulu salam tu atau langsung pergi baca? Langsung saja. Bila terjadi pembatalan solat kau, langsung tak. Pas ketika duduk bangkit dari sujud, naibo bunyi. Langsung tegak apa ya jawab. Atau pas ketika baca Fatihah, tak ada cerita lah. Mau di sini aja lah. Cigoklah 5 ada luang-luang untuk keluar. Waktu 7 kapannya keluar, waktu 7 batal sembahyang awak. Maka kalau dah batal tak ada faedahnya awak duduk atau tegak di situ. Carilah tempat lain, pergilah ke WC ambil ulang duduk. Kalau terkopong itu payah awak kan. Makanya mau kecil tadi cuba cari luang. Kok sudut situ kok bisa lewat ke situ kan?
Kalau dalam adabnya tu, kalau awak sedang berada di tengah, bayi awak ke sudut dulu, ke situ. Sudut tu baru awak ke situ keluar. Itu adabnya. Tak boleh langsung mengawak orang. Ini boleh melintas Itu adab kan ya? Ya. Kau kan Jumat. Ya. Kau tahu juga semen Jumat. Jadi kau tak bisa, kalau bisa luhur dia. Kalau masih tak kejar kanan kedua, dah tak kejar, agak tiga zuhur. Nanti zuhur lah. Terakhir sadar kau. Ya. Tujuh harus tersinggung buku juga tu. Betul. Dan yang orang baca cadar kau tak buka cadarnya, berarti tak sah kan? Yang wajib 7 anggota tu dan pertama jabhah, kening. Hidung pun tak termasuk dalam masa ini. Nantinya sekaligus hidung kau menumpang je jabhah. Amfun, hidung kau menumpang. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 umpu kaki, kan 7 anggota. Jadi dan wajib dahi dah. Kan yang kau yang wajib. Jadi kalau sembahyangnya pakai cadar atau pakai masker boleh kita sembahyang sebenarnya. Karena hidung kau tak wajib artinya boleh antara hidung kau juga ada penghalang di situ. Nah tak boleh kau. Maka ibu-ibu hati-hati mau kena tu jangan punya apa-apa pun pakai kopiah, jangan mau dia kena sembahyang. Ada apa-apa kampung pun dia kena sembahyang apa ni? Indak kan yang kau nak sujud, kopiah kau nak kena. Tak mau dia tu. Tak sah sembahyang. Ya, tak sah. Maksudnya tak sah sujudnya. Jadi orang bercadar Ya. Kalau kanyangnya kalau kanyangnya tertutup memang tak sah. Kalau kanyangnya tertutup kan kalau bercadar tu kan ada yang sampai kemari. Ya kan? Ya Bu ya? Kalau sampai kemari ya cadarnya pasti kan masih ada kok. Dahinya kok masih bisa tu. Sama je mau kena, ya kan? Ini yang cadar sampai menutup di atas bulu mata kau. Ada cadar muda kau bulu mata, tamam mata cik. Ayo biji mata dan 2 je nak nampak leh. Semayangnya tu berarti kan ada hail, ada penghalang antara dahinya kau jo sampai sujud, tak sah sujud. Maksud rambut. Terbesar rambut, ya. Rambut tu jadi penghalang je. Ya. Kalau ada rambut apa-apa yang panjang keluarnya dari kopiah kadang kan, jadi penghalang tu tak boleh ada. Sebenarnya kopiah kau untuk itu juga guna sebenarnya. Supaya rambut kau apa. Tak boleh ada hail di situ penghalang. Itu secara syariat yang muda itu. Hati apa-apa yang rambut panjang Ni ada anak-anak muda dan bujang-bujang kan takut apa detailnya apa tercegak mereka apa tercogok kopiah mereka kan. Kalau yang sujud ikut tahalang dia buat tak sah sujudnya. Okey. Okey, barangkali kau Bapak Ibu sidang jamaah insyaallah nanti minggu depan kita sambung lagi kajian fikih, kajian syariat kau. Untuk berikutnya nanti kita serahkan kepada guru kita Buya atau nanti guru kita Sumuduk Iswadi untuk mengulas-ngulas kembali kajian syariat kita kau secara hakikatnya ya. Yang 4 itu tadi. Barangkali kau saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.